Jadi bermazhab itu adalah cara termudah mengamalkan agama, dan memang ujung-ujungnya kalau tidak bermazhab akan muncul mazhab baru. Itu di YouTube ada ustadz satu orang loh, akhirnya memang dia ngakui, kami memang tidak bermazhab, tapi bukan kami ini punya mazhab juga ujung-ujungnya, katanya. Mazhab tidak bermazhab, sudah diakui itu. Jadi kata beliau, kami ini memang nggak bermazhab, tapi kami punya mazhab, namanya mazhab tidak bermazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita pagi ini akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sebelum kita melanjutkan kajian, jangan lupa duduk di masjid dan i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf duduk di masjid ini sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar, melanjutkan masih sedikit penghujung pembahasan tentang kunut subuh. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa kunut subuh terjadi ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Sebagian ulama ada yang mensunnahkan untuk membaca kunut di dalam sholat subuh, di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Dan sebahagian lagi di antara empat mazhab mengatakan kunut itu tidak sunnah, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah ta'ala. Jadi ini terjadi ikhtilaf di kalangan empat mazhab. Nah, kalau sudah ada pilihan, ya memang dari dulu sampai sekarang di mana-mana tata cara ibadah umat Islam ini entah berkunut atau tidak terlepas dari empat mazhab ini. Nah, kalau sudah dia punya pilihan seperti kunut, maka kita sudah dengarkan beberapa pembahasan perinciannya. Ya, kalau mereka mengatakan tidak sunnah, ya tentu bacaannya nggak perlu dia ketahui, namanya saja sudah tidak sunnah. Kalau sudah tidak sunnah, apa yang mau dibaca? Tapi kalau sudah mengatakan sunnah, maka ada bacaan-bacaan kunut yang mesti diketahui, mesti dihafalkan. Kemudian ketika mengatakan kunut sunnah, maka akan ada pembahasan setelahnya. Bagi yang berpendapat kunut itu sunnah. Nah, kalau yang mengatakan tidak sunnah, maka tentu pembahasan ini tidak terlalu penting bagi mereka. Tapi kalau yang mengatakan kunut sunnah, ini ada lanjutannya, tapi saya lihat di terjemahannya pun juga pembahasan ini tidak ada. Ini langsung di kitab terjemahan itu halaman 97 kalau tidak salah, langsung bab tasyahud. Nah, ini masih ada sedikit pembahasan penghujung pembahasan kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Imam An-Nawawi pengarang kitab ini berkata, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu beliau di dunia sampai nanti di akhirat. Wa bisana dinal muttasil ilal Imam An-Nawawi, dengan sanad kita yang sambung kita membaca kitab ini, sanad kita yang sambung kepada Al-Imam An-Nawawi. Qala, beliau berkata, faslun fasal. Ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadain fi du'ail kunut. Telah berbeda pendapat para ulama, dan yang berbeda pendapat ini ulama dalam kalangan madhab Syafi'i. Jadi ikhtilaf itu pertama ada ikhtilaf antar madhab. Syafi'i mengatakan sunnah, Hanafi dan Hambali tidak. Nah, itu ikhtilaf antar madhab. Nah, sekarang
Dalam madhab Syafi'i sendiri ikhtilaf ini. Jadi kalau nggak punya pilihan madhab memang bingung. Lah yang bermazhab saja di dalamnya ada ikhtilaf. Apa yang diikhtilafkan, apalagi perbedaan yang terjadi fi raf'il yadain, mengenai hukumnya mengangkat tangan fi du'ail kunut ketika membaca doa kunut. Jadi doa kunut angkat tangan atau enggak? Karena kita tahu namanya doa itu bisa jadi angkat tangan, bisa jadi tidak. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang tuh kalau nggak angkat tangan terus nggak doa. Kan nggak bisa kita langsung hukumi seperti itu. Nah sekarang dalam kunut, apa hukumnya? Bagaimana caranya? Apakah sunnah atau tidak angkat tangan? Diangkat itu tangan, sunnah atau tidak? Kemudian yang kedua, bukan cuma angkat tangan. Kalau memang mengangkat tangan itu sunnah, wa mashil wajhi bihima, apa juga hukum mengusap kedua tangan itu ke wajah? Karena biasanya kita tahu doa angkat tangan, selepas doa diusap ke wajah. Nah dalam kunut apa hukumnya? Para ulama madhab Syafi'i berbeda pendapat ala thalathati aujuhin, atas 3 pendapat. Jadi dalam madhab Syafi'i, ini dalam madhab, bukan antar madhab, tidak. Ulama madhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat, paling tidak ada 3. As-sahhuha, pendapat atau fatwa yang paling sahih, annahu yustahabbu raf'uhuma wa la yamsahul wajhu. Ini pendapat yang paling sahih, yaitu sunnah untuk mengangkat tangan, tapi tidak sunnah untuk mengusapkan tangan tadi ke wajah. Ini pendapat yang paling sahih. Jadi angkat tangan ketika kunut. Allahumma hdina fi man hadait, diangkatnya tangan. Wa afina fi man afait, sampai sallallahu alaihi sampai terakhirnya doa. Nah selesai kunut, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sunnahnya tidak diusapkan ke wajah. Kenapa tidak diusapkan ke wajah? Lil ittiba, ya memang hadisnya begitu khusus kunut. Jadi tentang hadis-hadis tentang kunut itu dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam doa kunut itu doa memang mengangkat tangan tapi tidak mengusapkan tangan itu ke wajah. Dan ini pendapat yang paling sahih. Wathani, adapun pendapat atau fatwa yang kedua, namanya fatwa tentu ulama yang menyampaikan, bukan orang-orang awam atau orang pinggir jalan, enggak. Kalau tidak dianggap itu fatwanya bukan ulama, enggak akan dinukil. Pendapat yang kedua, yarfa'u wa yamsahuhu, orang tadi ngangkat tangan dan mengusapkan tangan itu ke wajah. Nah, tapi ini bukan pendapat yang paling sahih dalam madhab. Tapi kita juga akhirnya tahu, ada kok ulama madhab Syafi'i yang berfatwa gitu. Jadi kalau doa angkat tangan, selepas itu dia usap ke wajah. Selesai doa. Ya mirip-mirip macam kita doa selepas sholat atau doa malam hari, bangun tahajud, selepas itu doa, angkat tangan, lepas itu ngusap ke wajah. Mirip seperti itu. Yang ketiga, wathali, itu adapun pendapat yang ketiga, la yarfa'u wa la yamsah. Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah tidak mengangkat tangan dan juga tidak mengusapkannya. Jadi ada orang yang doa nggak ngangkat tangan. Nah jadi kalau sudah nggak ngangkat tangan, jangan kita tuduh orang itu tidak berdoa. Maka beberapa pertanyaan di pertemuan yang lalu, bahkan kadang bukan cuma di masjid ini, Ustadz apa hukumnya imamnya kunut, imamnya angkat tangan, makmumnya enggak, kata dia. Apa hukumnya? Ya nggak ada masalah. Kadang orang nggak ngangkat tangan juga kunut. Mungkin dia ikut ulama yang dalam madhab Syafi'i. Mungkin dia madhab Syafi'i juga. Oh enggak Ustadz, memang enggak mengatakan, dia mengatakan memang enggak mau kunut. Ya apalagi dalam madhab Syafi'i pun juga ada yang berfatwa bahwa tidak sunnah angkat tangan. Tapi dia baca kunut.
Jadi yang dibahas di sini bukan baca atau tidak, ngangkat tangan atau tidak. Jadi ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama madhab. Wattafaqu ala annahu la yamsah ghairal wajhi min as-sadri wa nahwihi. Tapi walaupun ada 3 pendapat tadi, ittafaqu, semua ulama bersepakat ala annahu, bahwa sesungguhnya la yamsahu, seseorang tidak mengusap ghairal wajhi, selain wajah, min as-sadri, baik itu dada, wa nahwihi, dan lain sebagainya. Bal qalu, bahkan para ulama mengatakan zalika, yang demikian itu makruhun, hukumnya adalah makruh. Seperti apapun dalam hal mengusap, memang tadi ada ikhtilaf 3 pendapat, tapi untuk mengusap itu kalaupun ada, itu para ulama hanya mengatakan yang diusap cuma wajah. Selain wajah tidak ada kesunahan sama sekali, dan itu sepakat. Mungkin ada yang ngusap wajah, ngusap dada, dan lain sebagainya, ngusap tangan, itu tidak sunnah. Bal qalu makruh, dzalika makruh. Bahkan para ulama mengatakan ngusap selain wajah, itu sepakat mereka mengatakan bal qalu, bahkan para ulama mengatakan hukum mengusap selain wajah itu adalah makruh. Nah, jadi ini hukum mengangkat tangan. Yang paling sahih memang diangkat, selepas itu tidak diusapkan. Lah, berbeda dengan di luar sholat. Kalau di luar sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hadis diterangkan kalau doa memang angkat tangan, dan selepas itu wajah beliau diusap dari tangan yang diangkat tadi. Itu doa-doa di luar doa qunut. Jadi memang nggak bisa kita ini langsung mengamalkan agama dengan pemahaman kita sendiri. Hadis itu karena bermacam-macam, berbeda-beda. Ada kondisi doa ketika kunut, doa di dalam sholat itu kunut, doa di luar sholat, itu ternyata ada sunnah yang berbeda-beda. Tapi tidak sampai membatalkan, ya. Karena tadi juga kita tahu, walaupun pendapatnya bukan yang paling kuat, ada juga di kalangan ulama itu yang menyamakan. Entah dalam sholat, di luar sholat, mau doa angkat tangan, ya tetap mengusapkan tangan itu ke wajahnya. Wa ammal jahru bil qunuti wal israri bihi. Kemudian ada permasalahan setelahnya, adapun membaca kunut itu dengan jaharkah, wal israr bihi, ataupun dengan lirih. Kunut itu dijaharkan, bacaannya dikeraskan atau dilirihkan. Faqala ashabuna, berkata para ulama kita, ingkanal musolli, apabila adanya orang sholat tadi munfaridan sendiri, asarro, maka dia melirihkan bihi dengan bacaan kunut. Nah, ikhtilaf lagi yang lain pembahasannya. Namanya sholat itu kan ada bacaan yang dikeraskan, ada yang dilirihkan. Sholat subuh itu pun, dalam sholat subuh yang memang sunnahnya itu ada kunut di dalam. Tapi kan bukan cuma kunut bacaan dalam sholat subuh. Ada surat Al-Fatihah, ada bacaan surat selepas Al-Fatihah, ada bacaan tahiyat atau tasyahud, ada bacaan segala macam bacaan, zikir ruku, zikir sujud. Lah itu kan tidak sama dalam hukum. Ada yang dianjurkan dikeraskan surat Fatihahnya. Kemudian juga dikeraskan bacaan surat setelah Fatihah. Tapi doa iftitah atau istiftah sunnahnya dilirihkan. Nah, kunut bagaimana hukumnya? Kunut itu kalau dia sholatnya sendiri, sholat subuh sendiri, maka sunnahnya dilirihkan. Doa kunut kalau sholatnya sendiri, sunnahnya dilirihkan. Wa in kana imaman jahara bihi 'alal madhab, kalau dia jadi imam, berjamaah dan jadi imam. Kalau jadi makmum lain lagi. Kalau dia jadi imam, jahara bihi 'alal madhabis sahihil mukhtar, maka sunnahnya dia itu mengeraskan 'alal madhabis sahih, atas pendapat yang sahih al mukhtar, yang terpilih, alladzi dhahaba ilaihil aktsarun, yang mana kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu. Ya kalau dia lirihkan sih sah saja, tapi pendapat yang sahih
yang mukhtar, mayoritas ulama mengatakan sunnah bagi orang tadi untuk mengeraskan bacaan kunut kalau jadi imam. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat as-sahih al-mukhtar. Wathani, ada juga pendapat yang kedua, annahu yusirru kasairi da'awati fi sholati. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan lirihkan saja bacaan kunut itu seperti doa-doa lainnya yang ada di dalam sholat. Karena doa di dalam sholat kan bukan cuma doa kunut, tapi ada doa setelah tasyahud akhir, ada doa bacaan ketika tasbih ruku, tasbih sujud, itu semua lirih. Maka sebagian ulama pun mengatakan ya seperti doa-doa lain lirih, kunut juga lirih kan. Tapi tadi mereka mengatakan kunut sunnah, cuma lirih. Maka di sini Bapak Ibu, entah dia membacanya lirih atau keras, itu sudah mengamalkan sunnah kunut secara sunnah. Makanya tadi kunut itu mau dikeraskan atau tidak, ya tetap kalau dia baca jadi kunut. Tapi nanti ada tingkatan sunnah lagi. Kok dia keraskan, ya dapat sunnah. Kalau dia lirihkan, ya sunnah kunut dapat, cuma sunnah kerasnya tidak. Wa ammal ma'mumu, adapun makmum, fa illam yajharil imam, kalau imam tidak mengeraskan bacaan kunut, konata, maka makmum tadi membaca kunut sirron dengan lirih kasa irid da'awati seperti doa-doa lainnya. Fa innahu yuwafiqu fihal imam sirron, dan dia mengikuti imam dengan membacanya lirih. Nah, makmum ini berbeda. Kalau makmum, seumpama imam itu tidak mengeraskan bacaan kunut, tapi imam misalkan baca, maka makmum jangan pula dikeraskan, dia lirihkan. Kalau imam itu tadi sudah jelas lirihnya, atau mungkin di beberapa tempat ada pula gaya imam yang berbeda. Ketika sudah sami Allahu liman hamidah, itu imamnya nggak ada suara dari mulutnya, tapi kok ada jarak gitu. Kan ada sebagian imam yang seperti itu. Ya kalau dalam entah dia berkunut atau tidak, wallahu a'lam. Tapi mungkin kalau ada yang tanya, Pak Imam kunut tadi? Ya katanya. Nah terus kalau imam baca kunut di waktu itu, ada waktu jeda dan segala macam. Lah karena dia nggak ada suaranya berarti dia lirih kan. Maka makmum waktu itu kok mau baca kunut, ya jangan dikeraskan. Imam apa kondisinya, makmum mengikuti. Karena memang innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya masa imam kita pula yang mendahului imam tidak keras kita keras, akhirnya nggak ngikuti imam. Jadi secara umum imam itu diikuti dalam semua perbuatannya, apalagi seperti tadi malah jadi aneh. Jadi kalau imam tidak mengeraskan suara dalam kunut, makmum mengikuti juga dengan dilirihkan. Wa in jaharul imam bil kunut, kalau imam mengeraskan bacaan kunut, fa in kana al makmum yusmi'u ammana ala du'aihi, kalau memang terdengar maka aminkan. Nah ini juga bagi yang menganggap sunnah. Imam baca kunut, amin. Dan baca amin itu di tanafus, setiap pemberhentian ambil nafas. Itu kalau doa bersama juga begitu. Kalau doa bersama itu sunnah Bapak Ibu, entah dalam kunut, di luar kunut, itu Nabi pernah buat, sahabat juga buat. Dalam beberapa hadis yang sahih, untuk di luar kunut, tidaklah dua kelompok, satu kaum berdoa, sebahagian berdoa, wa yu'amminu ba'dah, dan sebahagian lain mengamini, illa stujiba lahum, kecuali pasti dikabulkan doa itu untuk mereka. Nah ini hadisnya kan umum itu. Tidaklah sebahagian orang dalam satu kelompok itu berdoa, sebahagian doa yang lain mengamini, ini kata Rasulullah, kecuali pasti doanya dikabulkan oleh Allah.
Itu doa nggak hadis itu nggak bahas entah doa lepas sholat atau doa waktu kajian atau doa waktu wirid yasin, nggak ada di situ. Jadi hadisnya umum. Nah, ketika lafadznya umum, kapan mau diamalkan coba? Ya kalau umum, letakkan pada keumumannya. Selagi tidak ada larangan, jangan dilarang di situ. Nah, kalau tidak, maka kita telah membuang banyak hadis sahih daripada Rasulullah. Karena hadisnya sahih. Nah, itu kan nggak ada lafadz sholatnya. Ya karena nggak ada lafadz sholatnya itulah malah jadi longgar. Bahkan dalam satu riwayat Nabi ditanya, ayyud doa'i asma'. Doa yang paling makbul itu kapan? Yang paling didengar Allah. Kata Nabi, fi duburi kulli sholat, di setiap selesai sholat. Nah, doa paling makbul di antaranya setiap selesai sholat fardu. Jadi kalau mau doa di situ sendiri silahkan, sama-sama, nggak ada masalah. Nah, amin itu fungsinya itu artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Jadi kalau ada yang satu doa, yang lain mengamini, maka yang amin itu dihitung doa yang sama. Tapi kalau dia diam, ya tentu dia nggak dihitung doa. Sama dengan Al-Fatihah. Kalau imam baca waladhdallin, itu sunnah untuk membaca amin. Bahkan baik dia imam sekalipun, apalagi makmum. Lah kalau dia nggak baca amin, ya berarti yang tidak membaca nggak dihitung doa. Karena Al-Fatihah itu isinya doa. Nah, tidaklah sampai membatalkan sholat, tapi sunnahnya amin itu bisa hilang kalau dia tidak membacanya. Dan amin itu juga harus dipelajari, macam serentak, tanafus. Imam mengambil nafas, berhenti, di situ baca amin. Bukan pula amin, amin, amin. Enggak. Allahumma hdina fi man hadait. Itu berhenti kan? Dan doanya selesai. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Doa yang lain pun juga sama. Ya Allah ampunilah dosa kami. Bahasa Indonesia ada. Amin. Akan nggak bagus kalau Allah ya Allah. Amin. Ya Allah apa dulu itu kan belum selesai. Pas ngambil nafas berhenti di situ amin sama-sama. Jadi ada yang memang perlu dipelajari sehingga memang keindahan orang yang mendengarkan pun juga bisa paham, oh ini sedang doa dan indah bentuk doanya. Nah, kalau dalam doa kunut, imam membaca kunut dengan jahar, dengan keras, maka sunnah bagi makmum untuk mengamini doanya imam. Wasyarakahu fi tsana'i fi akhirih. Tapi dalam urusan tsana, pujian, syarakahu, makmum itu sunnah untuk juga berserikat dengan imam dalam tsana tadi. Tsana itu pujian, maka ketika imam fa innaka takbi wa la yuqda 'alaika terus sampai doa akhir, itu bukan doa lagi tapi isinya puji-pujian pada Allah. Fa innaka takbi wa la yuqda 'alaik, ya Allah engkaulah zat yang memutuskan, engkau tuh bukan diputuskan oleh makhlukmu. Itu kan bukan doa, muji Allah. Fa innahu la yadillu mawalait, gak akan mungkin. Fa innahu la wala ya'izzu man adait, ya Allah gak akan mungkin mulia orang yang menentang engkau. Itu kan bukan doa, itu muji Allah. Ya Allah, siapa yang menyembah engkau pasti mulia. Ya Allah, yang menentang engkau pasti hina. Nah, itu kan nggak perlu diamini. Nah, terus bagaimana caranya? Yang pertama, kita baca juga dengan bacaan sama. Makanya di situ banyak para ulama, terutama dalam kalangan mazhab Syafi'i, ketika memuji-muji Allah atau tsana, nah itu imam diam. Kenapa imam diam? Ya supaya nggak diamini makmum, karena makmum tidak paham di situ. Jadi harusnya imam baca, makmum juga baca. Sebaiknya begitu. Lah kalau dalam beberapa kondisi, seumpama ini yang terbaik begitu, imam muji Allah, maka makmum juga. Ketika imam membaca pujian, makmum juga. Tidak diamini. Lah kalau dijawab dengan bacaan lain, boleh. Contohnya kalau dalam bahasa Arab, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka bisa saja dia jawab Allahumma ashhad, ashhad, ya Allah aku saksikan iya.
Nah, jadi boleh dia jawab dengan ashad atau sodakta, sodakta wa barorta, atau jawaban bala. Bala itu artinya betul. Nah, jadi kalau doa misal dalam bahasa Indonesia, ini karena kita orang awam tentu mudahnya contohnya dalam bahasa Indonesia. Jadi misal doa bersama dipimpin doa oleh satu orang ustadz, maka ustadznya doa, ya Allah kami pendosa, kan jawabannya kurang pas kalau amin itu. Kan kurang pas ya, ya Allah, atau doa pujian pada Allah, ya Allah engkau zat yang maha rahman, ya Allah engkau maha penyayang, amin, kata. Itu kurang pas. Memang Allah tuh maha penyayang, tuh lagi muji Allah. Nah yang pas bagaimana? Ya Allah engkau adalah zat yang maha penyayang, maka makmum di belakang salah satu jawaban yang pas, betul ya Allah. Nah, itu bahasa Arabnya sodakta. Itu sama dengan kita kalau dengar azan, as-sholatu khairum minan naum, sholat subuh. Itu jawabannya kan nggak sama dengan apa yang diucapkan muadzin. Kalau nggak salah sudah kita bahas kan itu jawaban azan. Maka as-sholatu khairum minan naum ini dinamakan taswib dalam azan. Itu jawabannya dianjurkan sunnahnya sodakta wa barorta, atau boleh wa barirta. Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar engkau dan engkau telah berbuat baik dan aku termasuk orang yang bersaksi. Nah, jadi boleh jawab doa itu asyhad, ya aku bersaksi. Wa barorta, ya engkau benar. Wa sodakta, engkau benar. Nah, ini diantara cara menjawab doa yang isinya itu adalah pujian. Ya walaupun sebenarnya pujian itu kalau dicari hakikatnya juga hakikatnya memuji itu doa juga. Maka kita juga nggak bisa menyalahkan secara utuh ketika ada orang yang memuji Allah atau imam yang memuji Allah terus makmum mengamini, itu pun juga tidak bisa disalahkan secara utuh. Ya begitulah ikhtilaf. Tapi yang paling pas itu bukan diamini tapi ikut membaca pujian juga seperti apa yang dibaca oleh imam. Wa in kana la yusmi'uhu, kalau imam menjaharkan kunut tapi nggak sampai terdengar oleh makmum. Nah, bisa jadi mungkin karena jemaahnya terlalu banyak, apalagi zaman dulu nggak ada mic, nggak ada speaker. Lagi mana ini? Imam dia tahu terdengar suaranya imam, tapi tidak terdengar bacaannya imam itu apa isinya. Kita baca kunut, dia baca Fatihah. Maka bagaimana? Kalau memang makmum tidak mendengarkan bacaan imam, qonata sirron, maka makmum tetap baca kunut sendiri, tapi bacanya sirron, lirih, jangan keras. Wakila, dan sebagian ulama mengatakan yu'aminu, ya walaupun tidak terlalu jelas bacaan imam, tapi karena dia tahu itu kunut, yu'aminu, ya tetap amini saja, karena dia tahu itu kunut. Wakila lahu ayyusyarikahu ma'asima'ihi wal mukhtar al-awwal. Wa amma ghairu subhi, ini perbedaan pendapat lagi yang lain yang dibahas para ulama. Wa amma ghairu subhi, adapun di selain sholat subuh. Nah ini panjang lebar dibahas itu ketika kunut dalam sholat subuh. Lah kunut sholat subuh saja ikhtilaf. Nah sekarang selain sholat subuh bagaimana kalau ada kunutnya? Wa amma ghairu subhi, maka adapun selain sholat subuh, idza qanata, apabila kunut fiha seseorang di dalam sholat selain subuh, haitsu yaqulu bihi, sekiranya memang dia berpendapat kebolehan kunut di dalam sholat tersebut, fa in kanat jahriyatan, kalau memang sholatnya itu jahar, wahia al maghrib wal isya, yaitu sholat maghrib dan isya, fahiyya, maka hukum kunutnya kasubhi, sama dengan sholat subuh, ala ma taqaddama, seperti apa yang telah terdahulu dibahas. Nah kalau memang sholatnya jahar, maghrib, isya, kok mau kunut, misal kunutnya nazilah, kunut nazilah, maghrib kunut, isya kunut, itu keras atau dilirihkan atau dikeraskan, maka sama hukumnya dengan sholat subuh, dijaharkan. Wa in kana zuhran aw asran, tapi kalau adanya sholat itu zuhur atau asar, faqila, maka terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan yusirru fiha bil kunut, sebagian mengatakan dilirihkan. Wa qila innaha kasubhi,
tapi sebahagian lain mengatakan sama seperti subuh, yaitu dikeraskan. Lah mana pendapat yang mu'tamad, yang kuat di antara dua ini? Di sini nggak diterangkan, tapi dalam syarah ditulis. Pendapat yang kuat tetap dikeraskan walaupun sholatnya sholat sir, walaupun sholatnya sholat yang lirih. Zuhur, asar itu bacaannya lirih. Nah, walaupun zuhur, walaupun asar, kok kunut di waktu itu? Bagi yang mau kunut, mungkin karena ada nazilah, ada musibah yang melanda umat Islam, terus mau kunut imamnya. Bagaimana? Lirih apa dikeraskan? Pendapat yang kuat mu'tamad dikeraskan. Tapi tadi ya, ini kembali kepada ikhtilaf lagi. Ada yang mengatakan lirih, ada yang mengatakan dikeraskan. Tapi para ulama di sini mengatakan pendapat yang mu'tamad dikeraskan. Lah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Malik. Kalau Imam Malik sudah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu, menurut Imam Malik memang kunut itu sunnah. Jadi menurut Imam Malik kunut sunnah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah kunut kan nggak sunnah. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal. Hanya saja nanti hampir mayoritas ulama termasuk Imam Ahmad, termasuk Imam Abu Hanifah, ya kalau ada terjadi nazilah, musibah atau masalah yang terjadi pada umat Islam, maka sunnah kunut, tetap sunnah. Lah sekarang bagi mereka-mereka yang tadi mengatakan kunutnya ada tapi bukan kunut subuh tapi kunut nazilah, kok kebetulan di subuh pun ya namanya bukan kunut subuh, kunut nazilah bagi mereka. Lah di antaranya Imam Abu Hanifah, entah Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Malik, maka mereka mengatakan secara fatwa ini annahu yusirru bihi, bahwa baca kunut pun sunnah tapi disirkan. Ini kata Imam Abu Hanifah. Nah, makanya bingung kita kan, kalau orang nggak punya madhab memang membingungkan ini. Imam Abu Hanifah itu tidak mensunahkan kunut, tapi kalau giliran ada kunut itu yang sunnah versinya madhab Hanafi, kalaupun ada, nanti ujung-ujungnya sir. Lah Imam Malik yang mengatakan sunnah pun, itu pun disirkan. Lah yang menjaharkan itu Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i pertama kunut subuh sunnah, dan kalaupun dibaca jahar. Terus kalaupun ada kunut di selain sholat subuh, kok ada kunut nazilah, zuhur, asar, maghrib, isya, maka entah sholatnya jahar ataupun sir, kunutnya itu disunahkan untuk dijaharkan di semua sholat. Nah kalau nggak ikut mazhab memang bingung. Nah, akhirnya nanti memang membingungkan. Nah, tadi ada orang yang dianggap mengikuti fatwa Imam Syafi'i, nggak ikuti fatwa Imam Abu Hanifah, nggak Imam Malik, ujung-ujungnya memang buat mazhab baru. Nah, bagaimana ini? Ya pertanggungjawabannya kembali pada orang tadi. Nah, pertanggungjawaban itu kan ditengok. Kalau para imam, mereka kan memang karena sudah sampai tingkatan ijtihad, memang sudah bidangnya. Kalau dokter itu sudah dapat izin surat praktek, maka dokter sesalah apapun yang terjadi dalam prakteknya dimaafkan. Kenapa? Sudah dapat surat izin. Mengoperasi orang, dioperasi, terus tahu-tahu orangnya malah meninggal. Selagi prosedurnya betul, nggak ada masalah. Nah yang masalah itu izin prakteknya nggak ada. Kenapa nggak dapat izin praktek? Ya memang belum bidangnya. Lah mujtahid, urusan dunia yang resikonya tuh kalau meninggal cuma satu orang saja sebegitu ketatnya, dan kalaupun meninggal itu hanya kerugian dunia. Lah bagaimana kira-kira agama ini? Agama itu ijtihad itu bukan urusan satu orang, urusan satu umat. Urusannya manusia yang jumlahnya itu miliaran tuh saat ini kalau diurut dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, berapa jumlah orang Islam yang lahir dan meninggal, entah sampai triliunan apa nggak tahu juga. Tapi sebegitu banyaknya, lah apa bisa agama itu sampai seenaknya sendiri tanpa aturan? Tentu nggak mungkin, pasti ada aturannya. Kalau memang dia sudah sampai tingkatan ijtihad mujtahid dengan syarat-syaratnya, maka diperbolehkan. Lah yang orang-orang seperti kita ikut, itu aja pilihan, nggak ada yang lain.
Dan menunjukkan hebatnya para imam mazhab, mereka itu fatwanya sendiri, nggak bareng-bareng loh Pak. Kalau sekarang, kalaupun ada, contoh di ulama kita ada Majelis Ulama Indonesia, nah itu kalau memutuskan apapun sama-sama dia, bahasa kita rapat, jadi ijtihadnya musyawarah. Kenapa? Saking lemahnya. Ini lemahnya bukan dibanding saya, kalau saya jelas lemah, tapi dibanding siapa? Dibanding imam mazhab tadi. Lah apa nggak hebat orang yang mengeluarkan hukum fatwa sendiri dibandingkan orang yang kalau ada masalah bermusyawarah mengeluarkan fatwa, tapi yang lucunya yang musyawarah tadi merasa lebih hebat, padahal menunjukkan lemahnya. Itu menunjukkan lemahnya itu, karena nggak mampu sendiri makanya sama-sama. Oh saya lemah dalam ini, kawan saya punya kelebihan dalam bab itu, akhirnya udah berdua ya. Oh kami ini bertiga baru, oh kami berlima, oh kami 20, oh kami 100 ya. Dulu Imam Syafi'i nggak perlu 100 orang, satu orang dengan 100 yang kalian berkumpul itu udah terkumpul pada Imam Syafi'i. Nah, saking pintarnya. Jadi bermazhab itu adalah cara termudah mengamalkan agama, dan memang ujung-ujungnya kalau tidak bermazhab akan muncul mazhab baru. Itu di YouTube ada ustadz satu orang loh, akhirnya memang dia ngakui kami memang tidak bermazhab, tapi bukan kami ini punya mazhab juga ujung-ujungnya, katanya mazhab tidak bermazhab. Nah, sudah diakui itu. Jadi kata beliau, kami memang nggak bermazhab, tapi kami punya mazhab, namanya mazhab tidak bermazhab. Kalau dulu saya pikir nggak berani ini orang berbicara begitu, tapi setelah saya tengok di YouTube, diakui juga. Kata dia, bahkan ngasih contoh, karena ini mungkin zaman hampir politik ya. Kata dia, seperti kalau sedang ada pilpres atau pilihan caleg itu, ada orang memilih, ada orang tidak memilih, maka orang tidak memilih itu pilihan, kata dia. Itu contohnya dia itu. Jadi saya punya pilihan untuk tidak memilih. Ya itu akal-akalannya dia. Sama dengan dia katakan, saya punya pilihan, namanya mazhab saya, mazhab tidak bermazhab. Itu seolah-olah mungkin dikatakan, oh hak Anda, tapi tadi Bapak Ibu, boleh itu haknya dia. Cuma kalau dia mengatakan dia membuat mazhab atau kami memiliki mazhab, itu kan punya syarat seperti tadi. Sudah sesuai atau belum, sudah terpenuhi atau tidak mazhab yang Anda dirikan itu dengan kriteria-kriteria orang yang boleh membuat mazhab. Nah, hafal Qur'annya bagaimana, pemahaman hadisnya bagaimana, nasakh mansukhnya bagaimana, kemudian ilmu fikih, usul fikihnya, kemudian nahwunya, sorofnya. Lah, baca kitab aja, berserak-serak itu huruf-hurufnya. Kok ngaku mujtahid, itu kan hal-hal yang betul-betul yang menggelikan di zaman ini. Maka bermazhab itu bukan membuat umat ini jumud atau tidak berkembang, malah di situ akan membuat perkembangan umat, karena mereka akan mudah mengamalkan, nggak perlu menggali-gali hukum. Loh, hukumnya udah jadi kok. Udah jadi urusan itu 1300 tahun yang lalu, gara-gara merasa belum jadi ya digali-gali kembali. Makanya di sini luar biasa jujurnya Imam Nawawi ketika membahas, coba Bapak Ibu tengok. Orang yang tidak sunnah pun beliau katakan ini ikhtilaf. Sehingga kita yang duduk, misalkan ada yang berpendapat kunut subuh itu tidak sunnah, itu pun sudah diterangkan oleh Imam Nawawi. Lah kalau dalam beberapa kajian enggak, menurut dia satu sunnah, yang lain sudah bid'ah. Nah itu bahayanya. Tapi Imam Nawawi enggak. Bahkan dalam mazhab sendiri pun ternyata ada ikhtilaf. Coba. Lah kalau enggak mau ngikut bagaimana? Lah dari ikhtilaf-ikhtilaf itu bukan untuk membuat bingung, Imam Nawawi pun mengatakan yang paling sahih dari 3 pendapat itu ini. Akhirnya kita tahu, oh ini fatwa resmi madhab. Kalau yang lain ada ulama yang berfatwa dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak dijadikan sebagai fatwa resmi, itu fatwa pribadi. Hanya saja karena itu fatwa, kita nggak boleh meremehkan, karena kan nggak sampai membatalkan sholat, nggak sampai ya. Jadi entah kunut atau tidak, mau dikeraskan, mau dilunakkan, itu nggak sampai membatalkan sholat. Makanya terjadi ikhtilaf di dalamnya. Nah di sini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa sisa pembahasan tentang kunut. Nah di sini beliau menuliskan satu hadis tentang dalil bahwa ketika kunut selain subuh, apakah dikeraskan atau dilunakkan,
Selain subuh kalau dibaca kunut nazilah, maka Imam Nawawi menyampaikan bahwa sebahagian ulama mengatakan keras, sebahagian lagi mengatakan dilunakkan, tapi pendapat yang muktamad adalah dikeraskan. Mana dalilnya? Wal haditsus sahih, hadis yang sahih fi kunuti Rasulillah, dalam mengenai kunutnya Rasulullah, alalladzina, atas orang-orang kotalu yang mereka telah membunuh al-qurra'a, para ahli pakar Al-Quran, bibi Ma'unah, di kejadian Bi'ru Ma'unah, satu sumur namanya Ma'unah. Yaqtadi dhahiruhu al-jahru, dalam hadis itu nampak jelas bahwa Nabi menjaharkan bacaan kunut fi jami'i sholawati, di seluruh solat 5 waktu. Fafi sahihil Bukhari, dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, fi babi tafsiri qaulillahi ta'ala, dalam bab tafsirnya firman Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai'un, laisa laka, tidak ada laka bagi engkau wahai Muhammad, minal amri, daripada urusan, syai'un, sedikit pun. Karena waktu itu Nabi doa melaknat, karena Nabi ini ada kisah di tahun keempat Hijriah, Bapak Ibu, satu kejadian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa penduduk negeri Najd waktu itu minta mengirim, mereka baru masuk Islam, maka minta dikirim beberapa orang-orang pakar Al-Quran untuk mengajari mereka. Akhirnya Nabi kirimkan pakar-pakar Qurannya sahabat, dan kebanyakan ahli sufah. Ahli sufah itu yang tinggal di masjid, yang zuhud, tapi pakar-pakar Quran semua. Maka Nabi kirim untuk mengajarkan Quran dan menjadi da'i di daerah orang yang meminta tadi. Tapi di tengah jalan, dan yang meminta ini namanya Amr bin Tufail Al-Amiri, namanya Amr bin Tufail Al-Amiri. Rupanya orang ini berpura-pura masuk Islam dengan rombongannya. Di tengah jalan dibunuhnya semua qori yang dikirim. Mereka bantai semua. Fa'innahu, kemudian dari sahabat yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang tersisa hidup itu hanya satu orang, yaitu Ka'ab bin Zaid Al-Ansori. Yang lainnya mati syahid, yang akhirnya pulang ke Madinah. Nah, gara-gara kejadian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut nazilah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan doa isinya laknat, karena yang membantai para sahabat itu dari kabilah Ri'al, Zakwan, Usayyah, itu nama-nama kabilahnya. Maka Nabi doa laknat untuk mereka, sampai akhirnya turun ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un, Muhammad, untuk urusan-urusan melaknat itu enggak urusan kamu. Jadi Allah larang, enggak usahlah dilaknat-laknat itu. Entah Allah azab mereka, entah bagaimana, itu terserah Allah saja. Maka akhirnya Nabi menghentikan doa kunut. Nah, makanya Imam Nawawi dan para ulama mazhab Syafi'i yang digunakan oleh ulama yang mengatakan Nabi dulu kunut kemudian berhenti, aslinya hadis ini, yang Nabi berhenti itu bukan doa kunutnya, yang berhenti itu melaknatnya. Lah kemudian kunut subuh itu tetap ada sampai Nabi wafat. Nah, karena memang ayat ini turun itu, wahai Muhammad, enggak urusan engkau, kata Allah, untuk melaknat itu enggak, dan juga engkau dikirim ke dunia bukan untuk melaknat, jadi rahmat. Jadi enggak usah dilaknat-laknat itu orang. Akhirnya Nabi berhenti melaknat, walaupun memang cocok dilaknat, itu sangat cocok dilaknat, Bapak Ibu. Nah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Nawawi, an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaharobil kunut fi kunutin nazilah, Nabi mengeraskan bacaan kunut dalam kunut nazilah. Nah, jadi selain sholat subuh, bacaan kunutnya kalau ada dibaca itu namanya kunut nazilah, bacaannya juga sunnah untuk dikeraskan. Nah, ini Bapak Ibu sisa dari pembahasan tentang kunut yang tersisa di pembahasan yang lalu. Ini sekarang bab yang setelahnya masuk dalam judul Babut Tasyahud fis Shalah, bab pembahasan tentang tasyahud di dalam sholat. Nah, ini mungkin pembahasan yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ini tadi beberapa masail sisa pembahasan daripada kunut. Sebelum kita tutup,
mungkin ada diskusi tanya jawab. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tidak bertanya, dipersilahkan. Karena kalau kita lanjutkan, ini judul bab baru, nanggung untuk kita lanjutkan. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Saya kira cukup. Ya, demikian mungkin yang bisa kita bahas. Ini karena ini bukan membahas khusus kunut Bapak Ibu, tidak. Memang urutan kitab kita itu. Mulai dari bangun tidur, jalan ke masjid, duduk di masjid, apa zikirnya, iqomah, dengar azan, setelah azan apa yang dibuat, dalam sholat nih baru nih. Nah, baru kemudian sholat, dalam sholat apa yang dibuat. Sholat pun belum selesai, itu baru sampai posisi kunut. Setelahnya urutannya tasyahud. Nah, insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.